Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Franciscus Sumo. Saya mahasiswa S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga, Surabaya. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS saya tentang perubahan-perubahan sosial sesuai dengan peminatan saya, ilmu politik. Maka saya akan melihat tentang perubahan-perubahan sistem politik atau kejadian-kejadian politik yang akhir-akhir ini terus terjadi, di mana menyusul pemilihan presiden kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang kita sama-sama tahu, dinamika-dinamika yang sedang terjadi. Dinamika-dinamika tersebut antara lain adalah yang pertama dari koalisi perubahan yang saya amati bahwa di koalisi perubahan terbentuk 3 partai, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Nah, pada awalnya ketiga partai ini berkomitmen untuk menyatukan pendapat mereka dan kemudian menyatu untuk bersama-sama membangun koalisi dalam sebuah koalisi perubahan. Nah, tapi seiring waktu berjalan, dinamika-dinamika itu terus terjadi sehingga pada akhirnya koalisi ini tetap berjalan, tetapi Demokrat memilih untuk keluar karena ketua umumnya tidak dipilih untuk menjadi cawapres sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Nah, bahwa dinamika politik ini, dia pun mengajak kader partainya untuk memaafkan seluruh pihak yang pernah menyakiti mereka. Meskipun demikian, AHY memastikan mereka tak akan melupakan hal itu. Semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja dilupakan, kata AHY. Partai Demokrat resmi keluar dari koalisi perubahan pada Jumat 1 September 2023. Keputusan tersebut dibuat setelah terjadi gonjang-ganjing di koalisi pada beberapa hari sebelumnya. Keputusan ini diambil setelah rapat darurat antara Majelis Tinggi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syauqi menyebutkan pihaknya menghormati keputusan Partai Demokrat yang mengundurkan diri dari koalisi perubahan untuk persatuan. Menurutnya, mereka menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap bakal calon Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Selanjutnya, pada bulan Oktober, publik dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada nomor 90 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang dikabulkan MK pada Senin 16 Oktober 2023. Putusan tersebut menyebutkan capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPRD, gubernur, atau wali kota, dapat mencalonkan diri kembali meskipun usianya belum 40 tahun. Isu ini disorot oleh banyak pihak, terutama para pakar hukum dan politik, yang salah satunya adalah Zainal Arifin Mokhtar. Beliau adalah pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada. Dalam acara yang bertajuk "Mau Kemana Demokrasi Kita" pada Kamis 19 Oktober, Zainal Arifin mengatakan, putusan hukum MK ini berdampak besar pada nama baik MK dan hukum secara keseluruhan di Indonesia. Menurutnya, putusan hukum ini sangat jarang memperlihatkan suasana kebatinan pembuat hukum. Publik melihat hanya dari alasan logisnya saja, tetapi kalau melihat sidangnya kemarin, itu ada banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan. Bagaimana bisa gugatan yang sebelum ditolak, sementara gugatan yang baru masuk tanggal 13 September ini langsung diterima? Ada lagi soal perlibatan Ketua MK. Sejak awal ia dibilang ia tidak terlibat, namun pada kenyataan dia pun menjadi terlibat dalam mengambil keputusan tersebut. Ia menambahkan, dibandingkan persoalan yang disahkan putusan tersebut,
hal yang lebih berbahaya adalah jika MK berubah atas dasar kepentingannya sendiri. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mewadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas MK mayoritas banyak bersinggungan dengan politik. Sedangkan menurut Zainal, kondisi yang saat ini terjadi justru terbalik. Putusan yang baru disahkan tersebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik. Ketika demokrasi diganggu, penegakan hukum yang paling penting dalam mencegah dan menjaga demokrasi itu. Kedua, ketika esensi demokrasi dasar, seperti syarat capres dan cawapres itu tiba-tiba dihilangkan oleh hakim, bagaimana bisa kebijakan publik yang berkaitan dengan proses demokrasi itu ditentukan oleh orang yang tidak dipilih secara demokratis? Ketiga, adalah bagaimana kekuasaan kehakiman itu diperas untuk membenarkan keinginan politik, ucap Zainal. Bahkan ia melihat jika posisi MK sebagai penegak hukum di pemilu 2024 ini sangat mengkhawatirkan. Tentu dinamika-dinamika yang telah terjadi adalah bagian dari proses sejarah panjang bangsa Indonesia. Kita berharap bahwa pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 nanti adalah bagian dari sejarah yang harusnya kita jaga dan kita rawat. Bahwa pesta demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan kemudian para elit kita tidak saling menjatuhkan satu sama lain dalam proses yang sedang mereka jalani. Sebagai anak bangsa, saya cuma mau ingatkan saya bahwa keutuhan bangsa ini lebih penting ketimbang ego pribadi. Kita belajar dan kita harus tahu bahwa semua punya hak yang sama, tetapi hak itu juga dibatasi oleh undang-undang. Ingat, di haknya kamu ada juga hak orang lain yang tidak perlu kita rampas. Dan saya cuma berpesan bahwa marilah kita pilih pemimpin kita berdasarkan pilihan dari hati. Bahwa kemudian ada bersinggungan dan sebagainya, itu adalah pilihan kita masing-masing. Yang paling penting kita merawat dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat.